Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Cuci Diary. Oke guys, bertemu lagi sama aku Cuci, dan kali ini aku mau review Battle Sunscreen top 3 favorit aku. Jadi nanti aku akan pilih 3 sunscreen favorit aku nih. Yang ada di sini ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Dari 7 sunscreen yang udah aku pakai, aku mau battlein mana sih yang paling bagus, dan ini tuh review honest review yang jujur ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune dan tonton aku terus ya. Nah, oke, lanjut. Sebelum aku mereview sunscreen ini, aku juga sambil akan mengingatkan bagaimana sih cara pemakaian sunscreen yang benar ya. Karena kadang-kadang ada sih remaja-remaja ataupun bahkan pemula yang baru memakai sunscreen, kadang dia tuh tidak tahu gimana sih cara pemakaian sunscreen seperti itu ya. Nah, jadi untuk para pemula, tetap aja nonton video aku ya. Untuk cara penggunaan sunscreen itu harus dipakainya dengan banyak. Jangan sampai kalau kita pakai sunscreen cuman sedikit-sedikit nih. Misal pakai sunscreennya di wajah segini aja. Karena no, ya itu nggak boleh. Karena kalau kita cuma pakai sunscreennya sedikit-sedikit di wajah, asli itu gak akan ngaruh ya. Kalau mau harus pakainya banyak. Dan kalau kita pakai sunscreen itu tahannya cuma di 4 jam, 3 sampai 4 jam. Jadi kalau udah 3 jam atau sampai 4 jam dan kita udah panas-panasan di luar, wajib memakai sunscreen kembali ya. Nah, pertama aku mau review ini dulu nih. Nih, ini produk dari Wardah. Siapa sih yang nggak kenal produk ini ya kan? Nah, ini produk dari Wardah ini aku punya di 3 varian. Dan semuanya dari Wardah itu beda-beda. Aku review dulu yang SPF-nya rendah dulu. Ini SPF-nya di 35 PA++. Namanya Wardah UV Shield Essential Gel ya. Dengan SPF 35 PA++, kali ini Wardah ini bentuknya gel dengan sunscreen yang udah include sama serum, vitamin C dan glutathione dan vitamin B3, Kak. Nih, ini juga klaimnya dapat membuat wajah menjadi lebih glowing dan no white cast. Tapi ya, untuk SPF di 35 PA++ itu kadang emang kurang kalau kita pakai di keluar jalan-jalan atau panas-panasan, apalagi olahraga. Itu 35 PA++ itu sebenarnya sangat kurang. Jadi aku saranin kalau mau pakai yang SPF-nya 35 PA++ harus di rumah aja atau pemakaian sehari-hari aja ya. Nih, untuk bentuknya seperti ini. Kayak gini ya, kalau dari Wardah Essential Gel. Teksturnya juga lembut dan wangi juga. Dan yang pastinya juga sudah BPOM. Di sini dapat memutihkan, mencerahkan. Of course, semua sunscreen yang pastinya klaimnya selalu ada brightening and glowing. Ini sunscreen yang pertama dari ini Wardah. Kalau mau pakai sehari-hari, ambil yang ini. Kedua, nah ini juga cocok untuk semua jenis kulit ya. Ini cocok untuk semua jenis kulit. Yang kedua, aku mau review Wardah UV Shield yang Aqua Fresh. Sunscreen ini biasanya digunakan untuk wajah kering. Jadi buat kamu yang punya wajah kulit kusam kering, aku saranin pakai Wardah ini dengan SPF 50 PA++ ya. Ini juga sudah ada Skin Boost DNA dan dapat melembabkan, juga membuat kulit tampak lebih glowing. Sama aja ya, semuanya Wardah seperti ini sih klaimnya. Wardah semuanya seperti dapat membuat kulit lebih glowing, tapi ini bedanya SPF-nya udah 50 PA++, jadi aman. Dan sudah ada kandungan powerful DNA level protection for supple glow skin ya. Nih, untuk yang mau, yang punya kulit kering boleh pakai ini. Teksturnya aku review.
teksturnya hampir sama. Tapi ini tuh yang tadi itu kan lebih cepat masak, tapi kalau ini sih agak lebih kental menurutku. Yang untuk kulit kering itu lebih kental. Teksturnya beda dengan yang essential gel yang tadi. Ya. Maaf ya, aku reviewnya di tangan. Dan ini juga wangi. Wangi-wangi. Wanginya enak sih, nggak mengganggu, nggak ngejengklek, ya begitulah pokoknya wanginya nggak sampai mengganggu. Dan terakhir dari Wardah, aku mau review yang Wardah UV Shield Air Smooth. Ini sama SPF-nya dengan yang Aqua Plus, sama-sama dengan 50 PA++, jadi bisa banget buat kamu yang suka jalan-jalan keluar ataupun kerjanya di outdoor, cocok banget nih ya. Tapi yang ini tadi kan untuk kulit kering, yang ini untuk kulit berminyak nih. Ini cocok banget buat kamu yang punya kulit berminyak. Sama aja udah ada kandungan powerful DNA level protection for bright smooth skin. Sunscreen dengan serum SPF 50 PA++ ini dapat membantu merawat proses regenerasi pada kulit dan efektif melindungi dari 8 penyebab permasalahan kulit, sehingga kulit kamu dapat terlindungi dari skin barrier untuk kulit tampak lebih halus dan lebih cerah. Nih buat kamu yang punya permasalahan skin barrier, cocok banget pakai yang ini. Atau buat kulitnya yang berminyak, cocok banget ya pakai Wardah UV Shield yang Air Smooth. Nah, aku kembali lagi review ini cocok untuk semua jenis kulit. Yang essential gel yang aku pakai cocok untuk kulit kering, dan untuk yang Air Smooth ini cocok untuk kulit berminyak. Maaf ya kak, ini untuk packagingnya udah agak-agak kayak gini karena emang aku suka pakai yang ini, yang kering, karena kebetulan kulitku kering jadi akunya pakai yang Aqua Plus. Selama aku pakai ini asli kulitku jadi tampak lebih cerah juga dan gak kering kusam lagi ya. Nah selanjutnya aku mau review nih temennya Wardah. Kalian tahu kan, pastinya udah tahu temennya dari Wardah adalah Emina nih. Untuk sunscreen dari Emina ini sebenarnya ini Emina yang itu udah lama banget ya keluarnya, dan sekarang itu ada Emina sunscreen yang lebih terbaru. Nah, Hanes review dari aku untuk Emina Sun Battle ini agak kurang suka sih sebenarnya. Ini aku agak kurang suka pakai Emina yang ini. Itu karena SPF-nya cuma di 30 aja, jadi menurutku kurang karena aku suka jalan-jalan ataupun bahkan kerjaan aku juga di outdoor, jadi aku kurang banget kalau pakai dia yang SPF 30. Dan ini juga nggak cocok digunakan untuk kulit sensitif. Tapi buat kamu yang punya kulitnya normal-normal aja, aku saranin kamu emang pakai aja yang ini. Kalau normal ya, tapi kalau kulitnya sensitif ataupun bahkan jerawat, no, jangan pakai sunscreen ini. Ini tuh sudah ada kandungan aloe vera-nya, jadi dermatologi tested juga kakaknya, dan teksturnya juga ringan, katanya siap melindungi dari paparan sinar UV, diperkaya dengan aloe vera ekstra yang memberikan kesegaran pada kulit dan cocok juga untuk sehari-hari. Emang sih kalau SPF dengan 30 ini emang lebih cocoknya digunakan sehari-hari saja. Jadi buat kamu yang sukanya kerja ataupun olahraga, no, jangan pakai ini ya. Pokoknya buat yang gak ada masalah sih, it's okay. Ini sangat-sangat affordable dengan harga yang sangat murah juga, harganya cuma 25 ribuan saja. Tapi not recommended buat kamu yang punya kulit kering, sensitif, dan jerawat juga nggak bisa ya. Jangan pakai yang sunscreen ini kalau kamu punya kulit sensitif dan jerawat ya. Untuk teksturnya seperti ini. Ini tuh wanginya gold sih. Wanginya wangi
wangi yang wangi kayak ada alkohol dan parfumnya, jadi wanginya gak gitu. Kayaknya sih emang ada kandungan alkohol ataupun itu. Soalnya wanginya beda dari yang tadi udah aku review. Ini wanginya lebih ke wangi banget gitu, wangi banget ya. Nih, ya, ini recommended buat kamu yang cuma di rumah aja ataupun sehari-hari aja, boleh pakai ini. Tapi buat kamu yang aktivitasnya suka di luar ataupun kulitnya sensitif jerawat, not recommended. Oke. Nah, selanjutnya ini aku mau review sunscreen dari Centella Healer Sisa atau Centella Skin Angel nih. Siapa sih yang nggak tahu ya sama produk Centella Skin Angel ini? Karena emang tahun ini, di tahun 2025 ini lagi hits banget produk dari Centella Skin Angel ini. Itu produk dari Korea, made in Korea ya. Jadi emang Korea itu emang udah terkenal dengan skincare-nya yang bagus. Nah, skincare dari Centella ini udah ada kandungan Hyaluronidase Waterproof Sun Serum. Jadi sunscreen ini udah ada serumnya. Jadi buat kamu yang gak punya serumnya di rumah ataupun suka males pakai serum, gak usah aja. Cukup pakai sunscreen ini udah dapat bikin kulit kamu jadi lebih cerah dan lebih glowing ya. Untuk ininya produknya seperti ini, kelihatan gak sih? Dari Skin Angel. Ini tuh SPF-nya juga udah gede. 50 PA+++. Jadi cocok banget nih buat kamu yang kerjaannya ada di outdoor dan suka olahraga, jalan-jalan, cocok banget pakai Centella Skin Angel ini karena asli ini tuh super ngaruh banget. Meskipun harganya lumayan lah ya dibanding tadi kan ini agak ngecil lah 70-80 ya, ini 25. Nah, ini tuh di atasnya di 100 ribuan ya. Untuk Centella Skin Angel ini harganya di 100 ribuan. Tapi untuk packagingnya lucu banget, Beb. Packagingnya kayak gini, terus kayak gini, udah ada tutupnya. Tinggal dipencet-pencet dong. Au. Nih, tinggal dipencet-pencet aja kayak gini. Set. Set. Kalau pakai sunscreen itu gak boleh sedikit-sedikit, emang harus banyak biar wajah kita terlindungi dari paparan sinar matahari, paparan UVA, UVB juga ya. Jadi emang harus sangat wajib pakai serum ya, serum sunscreen maksudnya ya. Harus pakai sunscreen kita itu. Untuk produk dari Centella Skin Angel ini aku sangat rekomendasi banget, pokoknya di 100/100 lah, 100/10. Bagus banget guys, asli sih kalian pasti bakalan suka. Dan ini juga cocok untuk semua jenis kulit, aman banget digunakan untuk semua jenis kulit. Buat kamu yang punya kulit kering, jerawat, berminyak, ini cocok banget pakai Centella Hyaluronidase Waterproof Sun Serum dari Skin Angel. Nah, selanjutnya aku mau review di sunscreen The Original. The Original itu sebenarnya udah ngeluarin sunscreennya terbaru. Ini tuh emang varian yang agak lamanya, tapi gak kalah lebih ngehits juga waktu itu. Ini sudah ada kandungan ceramide, vitamin C, dan tramela. Dan sunscreen dari The Original ini sudah ada kandungan caramela sunscreen. Maksudku, sunscreen ini sudah SPF 50 PA++, jadi aman banget. Nah, kalau ini tuh kan plus-plusnya ada 4, jadi aman banget. Kalau ini plus-plusnya ada 3, yang lainnya juga plus-plusnya, yang ini ada 4, jadi aman banget lah. Kalau PA plus-plusnya ada 4 itu udah pasti aman banget digunakan buat keluar ya. Nah, yang ini, yang The Original ini plus-plusnya ada 3, tapi sama-sama dengan SPF 50. Nih, buat kamu yang sukanya pakai The Original, yang aku rekomendasiin. Ini tuh sunscreen harian dengan broad spectrum SPF 50
serta pea pelosor berfungsi melindungi kulit dari masalah kulit dan tanda penuaan dini. Jadi ini udah ada kandungan anti agingnya, jadi yang dapat membuat kamu terlihat lebih muda ya. Ini juga dapat melindungi dari sinar matahari dan membantu merawat skin barrier. Dapat membantu merawat skin barrier kakak ya. Ini bagus banget ya, silakan. Dan terakhir ada produk dari Azarin. Siapa sih yang nggak tahu produk dari Azarin ya? Meskipun dengan SPF 45 PA++, tapi ini sangat amat laku banget karena brand ambassadornya juga siapa? Yap, Lee Min-ho ya. Buat kamu yang suka-suka Korea itu pasti wah bakalan langsung beli Azarin ini. Karena ini tuh brand ambassador dari Oppa Lee Min-ho ya. Bagus banget, sudah BPOM dan sudah halal juga. Dan ini juga berbentuk gel. Sunscreen dengan bentuk gel dengan SPF 45 PA++ dan klaimnya ini no white cast. Jadi aman banget, gak akan bikin wajah kamu jadi putih-putih sebelah kayak gitu. Dan ini juga cocok banget dipakai sehari-hari ataupun buat jalan-jalan juga masih oke sih seharusnya, tapi harus banyak digunakan. Kalau udah 3 jam udah hapus lagi terus pakai lagi gitu. Ini untuk bentuknya kayak gini beb, gel gitu teksturnya, wanginya juga nggak ini sih, nggak nyegeluk, masih aman lah, wanginya masih bagus, masih enak dipakai, nggak terlalu nyegeluk banget kayak yang punya Emina tadi. Nah ini juga berfungsi untuk melembabkan serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari tentunya ya, karena semua sunscreen juga efeknya emang buat melindungi sunscreen dari paparan sinar matahari. Di sini juga tertulis no alkohol guys. Adem dulu ya. Oke guys, sorry banget ya barusan break adan dulu, dan sekarang let's go, kita lanjut lagi. Nah tadi aku udah review semuanya sunscreen ini, dan karena judulnya juga kita mau battle, jadi aku mau pilih mana sih top 3 sunscreen favorit aku. Nah dari yang ketiga dulu deh. Yang ketiga sunscreen favorit aku adalah dari ini, dari Azarin. Ini top 3 aku nih. Geser dulu ya, maaf ya. Ini number 3. This is number 3. And yang kedua aku suka ini. Yang kedua aku suka dari Wardah dengan SPF 50 PA++, karena kulit aku kering, jadi aku cocok banget pakai ini. Ini yang kedua. Dan yang pertama aku suka banget sama ini. Ini kan dari dulu aku pakai ini. Nah sekarang tahun-tahun ini, tahun-tahun 2025 aku beralih ke Centella Skin Angel. Ini asli bagus banget guys nih. Tapi overall semuanya sunscreen ini bagus banget dan cocok-cocokan di kulitnya. Kebetulan di yang 3 ini dari Azarin, Wardah sama Centella ini aku cocok banget pakainya, aku cocok banget ya. Nah ini tuh ada yang ini berapa ya sih, 50 mili. Kalau ini berapa mili deng, 40 milian lah ya, 35. Ini gak ada tulisan. Oh 50 mili sama 50 mili. Oke guys, catatan yang penting pemakaian sunscreen step by aku ya. Sunscreen, jangan memakai sunscreen cuman dibilas. Ingat, jangan pakai sunscreen cuman, maksudku jangan pakai sunscreen cuman seoles saja. No, harus lebih dari seoles kalau pakai sunscreen ya. Jangan seoles aja. Dan ingat catatan yang kedua, harus reapply sunscreen. Reapply sunscreen, pakai sunscreen lagi setelah
3 sampai 4 jam pemakaian pertama. Biar apa? Biar wajah kamu gak gampang beruntusan dan tidak gampang jerawatan ya. Dan kamu juga harus cari sunscreen yang sudah SPF 50 PA+++ biar bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Tapi kalau kamu juga suka yang 40 ataupun 30, itu juga tergantung kamu. Tapi kalau aku, menurut aku, saran aku pakai sunscreen dengan SPF di 50 PA++ biar nggak nanggung ya. Oke guys, it's enough. Thank you udah nonton video aku dari pertama sampai akhir. Jangan lupa tonton terus. Maksudku jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.